Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 4B SD Islam Al-Akbar sekalian. Hari ini 2 Agustus 2021 kembali lagi bertemu dengan Pak Rohman di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan membahas tematik dulu ya. Sebelumnya saya ingatkan bahwa ini adalah jadwal pelajaran. Ini insya Allah sudah di-share oleh Pak Rohman di grup. Mohon dicermati bahwa pembelajarannya setiap hari itu ada 3 ya. Contohnya hari ini saja, Senin, ada Islamik nanti di jam pertama. Tentu kalian sudah meet ya. Tematik, sekarang kalian dengarkan. Kemudian terakhir TPQ. Ya, TPQ ini seminggu kalian TPQ ada 3 kali. Mohon konfirmasi anak-anak jika tidak mendapatkan pembelajaran TPQ, mohon lapor ke saya. Ya, karena saya sendiri sampai saat ini belum paham konsep pembelajaran daringnya TPQ seperti apa. Laporannya itu katanya sudah ngajar gitu ya. Sudah ngajar, tapi kok di grup itu sepi-sepi saja, di grup WA ya, di grup WA-nya kita, kok sepi-sepi saja, nggak ada pemberitahuan TPQ atau suruh ngaji ini, ngaji itu, nggak ada ya. Jadi mohon nanti di jam ketiga karena ada TPQ, jika tidak mendapatkan pembelajaran atau kapanpun ini video ini didengarkan, mohon nanti konfirmasi ke saya apakah mendapatkan pembelajaran TPQ atau tidak, gitu ya. Hari ini anak-anak kita akan membahas tentang tematik masih berlanjut tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Hari ini kita akan membahas tentang meringkas. Sebelumnya saya bacakan dulu sebuah hadis. Kata sahabat Nabi atau kita kenal dengan nama Asy-Syabi' rahimakumullah berkata, "Idza sami'ta syai'an fakatubhu walau fi khaidi." Ya, apabila engkau mendengar suatu ilmu, maka tulislah meskipun pada dinding. Hari ini saya mengajak anak-anak semuanya untuk gemar menulis. Ya, meskipun daring, tetap pembelajaran menulis itu yang paling penting. Ya, awal dari keberhasilan seorang penulis itu tentunya adalah membaca. Ya kan? Jika anak-anak tidak bisa membaca, maka otomatis tidak bisa menulis. Pun demikian, jika hanya membaca saja tetapi tidak pernah mengamalkan ilmu menulisnya, insya Allah juga kurang pas, gitu ya. Hari ini anak-anak kita akan membahas tentang meringkas teks. Tentu saja ini nanti akan banyak menulisnya. Jadi mohon tidak bosan-bosannya untuk menulis. Ayah bunda minta tolong disemangati anak-anak untuk selalu tetap semangat dalam menulis karena saya ingin setiap pembelajaran itu ditulis ya. Ditulis di buku tulis meskipun ini bisa di-print sebenarnya ya, tapi mohon jangan di-print, lebih baik ditulis saja. Kecuali pada bab-bab tertentu yang panjang, butuh gambar itu baru di-print oke ya. Kita akan berpedoman pada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mungkin ditulis dulu hari ini dicatat meringkas teks di atas sendiri di buku tulis ya. Meringkas teks itu ya berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Iya, kompetensi dasar yang akan kita ajarkan adalah ini mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis atau visual. Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Tujuan pembelajaran adalah membuat ringkasan dari teks lisan. Cukup singkat saja pembelajaran kita hari ini adalah meringkas. Nanti silakan ini tulis dulu sedikit ya. Materinya sedikit kok ya. Meringkas adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk singkatan. Jadi nanti kalau kamu menemukan paragraf yang panjang, bacaannya banyak dari atas sampai bawah, itu diminta meringkas, itu dipendekkan lah, istilahnya dipotong-potong, dicari yang penting, gitu ya. Hal-hal yang penting apa? Biasanya yang penting adalah pada gagasan pokok. Nah, ini cara meringkas. Cara meringkas ini ada, kalau saya singkat ada 4 poin ya. Eh, Mungkin nanti guru les atau ayah bunda bisa menambahkan, silakan. Cara meringkas sangat mudah saja, yaitu anak-anak pertama dibaca, ya dibaca. Kalau nggak baca, nggak bisa meringkas, ya.
Yang kedua, dicari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Insya Allah bisa lah ya. Gagasan pokok itu kalau kalian di pelajaran kelas 4 ini nek gak di awal dan di akhir gitu tok ya. Ciri-ciri nih, nanti di kelas 5 berkembang lagi. Tentukan hal-hal yang penting. Dalam gagasan pokok itu sudah pasti penting. Ya, gagasan pokok itu sudah pasti penting. Kemudian di gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu kan mendukung yang dibicarakan di gagasan pokok kan ya. Di gagasan penting pasti ada banyak hal-hal yang menerangkan tentang gagasan pokok. Itu dicari yang paling penting. Gitu ya. Jadi tadi setelah ketemu gagasan pokok dan gagasan pendukung, di gagasan pendukung diseleksi lagi. Dicari yang penting. Yang keempat anak-anak adalah menulis kembali hasil bacaan dengan lebih ringkas dan pendek dari bacaan awal. Dipastikan bacaannya itu lebih ringkas, lebih pendek, dipastikan seperti itu. Dan boleh meniru gagasan pokoknya atau gagasan pendukungnya, boleh meniru nyel, tapi dipangkas ya menjadi pendek. Boleh juga dirangkum sesuai kemampuan berpikirnya anak-anak semuanya. Ya kan? Jadi meringkas itu fleksibel saja. Boleh meniru plek gagasan pokok dan gagasan pendukung sedikit atau boleh sesuai dengan pikirannya anak-anak. Coba kita lanjutkan. Ini ada contoh paragraf. Ya, bentar saya tata dulu wajah saya. Ya, misal ini ada paragraf ya. Pak RT mengajak warga menghias kampung dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Seluruh warga diminta ikut serta dalam menghias jalan kampung. Seluruh warga senang dan bersemangat. Mereka bekerja sama dan bergotong royong. Ada warga yang menghias jalan dengan lampu. Ada yang memasang umbul-umbul, ada juga yang membersihkan jalan kampung. Kira-kira satu paragraf ini ada berapa kalimat ya? Ya, gampang saja. Dulu adalah dicari titiknya. Ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, satu paragraf ini ada 7 kalimat anak-anak ya. Bisa kita ringkas seperti ini. Kita ambil gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya ini ada di awal anak-anak. Ini ya. Ini kita kopas, seret, sampai sini. Kemudian kita tulis lagi, seret gini. Kemudian kita cari gagasan pendukungnya. Tentu gagasan pendukungnya adalah di bawah-bawahnya ini adalah gagasan pendukung. Ya, anak-anak boleh gagasan pendukungnya ini nanti ditulis yang penting saja. Mana nih yang penting? Yang penting kira-kira adalah gotong royong nih penting. Ya, kata-kata gotong royong, kata-kata kerjasama nih penting. Kata-kata menghias jalan kampung nih penting. Boleh ditulis seperti ini. Ya, seluruh warga senang dan bersemangat. Mereka bekerja sama dan bergotong royong. Sudah cukup segini saja. Pak mau menambahkan ada yang memasang umbul-umbul, boleh. Tapi ojo ditulis kabeh, kok sak paragraf sampai tulis kabeh blek kodo, salah itu. Atau sampai ringkas sendiri dengan kata-kata kalian. Nah, contohkan ya. Oke. Misalkan saya mau menulis, bentar ini saya ingatkan dulu. Pak RT, kok gak mau dihapus? Ya. Pak RT dan warga bergotong royong membersihkan jalan kampung. Titik misalkan. Mereka senang dan bahagia bisa bekerja sama, saling membantu. Misalkan ya, ada yang memasang lampu dan umbul-umbul. Nah, kayak gini juga boleh dengan pemikirannya sendiri gitu ya. Kayak gini juga boleh, kayak di atas gini juga boleh. Yang penting tidak plek sama dengan paragraf awalnya. Itu ya anak-anak ya. Insya Allah mudah lah ya. Sangat mudah sekali. Pertama dicari gagasan pokoknya. Yang pertama pasti membaca ya. Gak baca gak bisa. Yang kedua dicari gagasan pokoknya. Ditentukan hal-hal yang penting, baru diringkas. Meringkas boleh untuk gagasan pokoknya atau dengan pemikirannya anak-anak sendiri supaya lebih ringkas dan mengena gitu ya.
Oke, sedikit latihan AKM. Ini tidak jadi soal ya, nanti tidak jadi tugas. Tugasnya ada sendiri yaitu meringkas ya atau merangkum. Latihan AKM tentu kalian sudah saya jelaskan kemarin ada 3 ya. Ada ada pilihan ganda biasa, ABC atau multiple choice dulu istilahnya. Ada pilihan ganda kompleks dengan jawaban lebih dari 1. Ada menjodohkan, insya Allah ini sudah kita latih. Sekarang ada uraian atau isai. Apa itu isai? Isai itu jawaban singkat dan pasti. Ya, jawabannya singkat dan pasti. Misalkan saya mau tanya, nama negara kita adalah, jawabannya pasti Indonesia. Nggak harus kamu tulis, kayaknya Indonesia sih. Nggak. Jawabannya pasti satu kata atau 2 kata, Indonesia. Misalkan saya mau tanya, hari raya untuk umat Islam adalah, pasti kamu jawab, Idul Adha dan Idul Fitri. Gak perlu kamu jawab, kayaknya Idul Adha, Idul Fitri, Isra Mi'raj, Tahun Baru Hijriah. Gak perlu ditulis semuanya, tulis saja singkat dan padat gitu ya. Oke, misalkan ini ada bacaan. Ya, ada bacaan ini kan. Bacaan tadi. Ya, soalnya seperti ini. Siapakah yang mengajak warga menghias jalan kampung? Jawabannya pasti singkat ya, karena isai. Pak RT, gitu saja. Ya, gak perlu kamu tulis Pak RT atas instruksi dari Pak RW. Pak RW mendapat perintah dari kepala dusun mendapat perintah dari kepala desa. Enggak, ya. Karena ini jawabannya isai. Jadi nanti bisa dipahami dari bentuk soalnya, oh kayaknya ini butuh soal singkat. Jadi ini isai. Berikutnya adalah uraian. Uraian ini anak-anak, soal uraian ini adalah satu harapannya adalah menguji nalar siswa dalam berpikir sehingga soalnya butuh penalaran dan diharapkan siswa menjawab sesuai kemampuan pengetahuannya. Jadi diharapkan kamu membaca dulu soal-soal HOTS dengan ada bacaan di atasnya mungkin biasanya atau gambar ya, gambar atau bacaan atau mungkin biasa keduanya, ada gambar, ada bacaan, ada petunjuk. Nah, dari soal-soal itu kamu diharapkan untuk menalar. Kira-kira jawabannya soal ini membutuhkan jawaban seperti apa? Dipikir gitu ya. Nah, ini soal tadi yang sama, bacaan yang sama. Ini saya sedikit kecohkan. Dalam rangkanya ya, mohon maaf. Dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan, seluruh masyarakat Indonesia selalu mengadakan kegiatan menghias kampung. Di antara hal yang biasa dikerjakan warga saat menghias kampung ialah, nah, dari kata-kata soal ini yang panjang, butuh nalar ini. Oh, kira-kira jawabannya ada di sini nih. Ya, baca dulu. Nah, kemudian dijawab. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan warga untuk menghias kampung ialah menghias rumah dengan lampu, memasang umbul-umbul, memasang bendera, dan membersihkan kampung. Ini bisa saja kamu membayangkan di kampung kalian atau di perumahan kalian. Atau kalau di perumahan nggak ada acara menghias-menghias atau gotong royong, bisa tengok kampung sebelah di sekitar perumahan ya. Oh, nek perkemerdekaan iku kok biasanya masang lampu, masang bendera merah putih, masang umbul-umbul. Umbul-umbul itu yang seperti apa, Pak? Umbul-umbul itu yang panjang, kemudian kainnya memanjang ke bawah itu ya. Itu umbul-umbul. Nah, itu saja anak-anak. Terima kasih. Bisa dicatat itu tadi dari awal sampai akhir. Kemudian tugasnya ini saya sekalian jelaskan. Ada bacaan ini, Tedak Sinten. Tedak Sinten ini bacaannya, saya minta ini dirangkum ya. Bacalah bacaan berikut dengan cermat, temukan gagasan pokok dan pendukungnya terlebih dahulu sebelum meringkas ya. Buatlah ringkasan dari bacaan di atas, tulislah hal-hal penting yang kamu anggap perlu diringkas. Foto hasil ringkasanmu dan kirim ke Google Form. Biasanya ya lah, dikirim di Google Form, nanti akan dibaca oleh Pak Rahman dan dinilai gitu ya. Ini ada 3 paragraf kurang lebih ya. 3 paragraf. Paragraf 1 ini minta tolong diringkas. Dicari gagasan pokok dan pendukungnya yang penting. 1. Paragraf kedua, minta tolong dicari gagasan pokoknya dan hal-hal yang penting. Ya, nanti kamu baca ini termasuk ilmu, jangan sampai nggak dibaca, nanti mengandalkan orang tua, kemudian orang tuanya disuruh baca, enggak ya. Ini adalah ilmu nanti masuk ke beragaman anak-anak ya. Silakan anak-anak dibaca sendiri, jangan minta orang tua yang membacakan ya. Dan paragraf ketiga pun juga sama. Itu saja, semoga bermanfaat dan paham dan membantu beban orang tua ketika mengajarkan di rumah. Mohon maaf, kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.